Ya, jadi aku bukan sekedar sedih sih, aku udah sampai di tahap didiagnosa sama psikiater kalau aku kena depresi berat dan PTSD perkara pasca. Kaget sih dari awal saya tahu diselingkuhin sama karyawan sendiri itu udah kaget banget gitu. Itu udah kaget banget, itu udah buat apa ya, tamparan banget buat saya gitu kan, kondisi saya lagi hamil dan kehidupan pernikahan saya juga lagi baik-baik aja gitu. Makanya kalau pas tahu saya dilaporin saya cuma nggak habis pikir aja gitu. Justru ada penyesalan di mana kenapa nggak dari awal saya laporin kalau ternyata saya dilaporin gitu. Terus apa namanya, kalau bisa dibilang sekarang saya sedih atau enggak, saya udah bukan sedih lagi sih, lebih pengen cepat selesai gitu, pengen cepat dapat keadilan yang semestinya gitu loh. Status saya masih bareng-bareng, masih saya kemarin rujuk ya. Akad lagi. Sekarang saya nggak mau, karena saya nggak mau gimana ya. Saya merasa pernikahan ini sudah tidak baik. Saya ingin dimulai dengan yang lebih baik lagi. Maksudnya dengan benar-benar ya kita memulai hidup baru, bukan sekedar rujuk. Ayo kita balikan, enggak. Saya rujuk benar-benar akad lagi gitu. Akad ulang dengan ustadz gitu, di apa, dirujukan kembali gitu. Ya sejauh ini kan sudah setahun ya, setahun sudah. Sebenarnya gini, saya bukan membela suami, karena emang tipikal suami saya tuh bukan tipikal yang seperti itu sebenarnya gitu loh. Selama pernikahan saya yang hampir 4 tahun ini, dia itu hampir setiap hari sama saya terbuka, semua terbuka, karena kita kan punya perusahaan bersama, bareng-bareng kita bangun dari nol. Jadi apapun kegiatan di kantor pasti saya tahu, karena benar-benar kita bareng berdua gitu loh. Cuma mungkin memang Allah ngasih ujiannya pas waktu si pelakor ini masuk ke kantor, mulai suami saya berubah. Dari situlah yang tadinya saya hampir 24 jam jadi kayak yang saya, aktivitas saya di kantor mulai dikurangi sama suami saya. Jadi kalau kegiatan untuk tanda tangan atau segala macam itu dibawanya dari karyawan saya ke rumah gitu, biar saya nggak ke kantor. Dari situlah yang tadinya mungkin CCTV dan segala macam nyala, nggak ada, dimatiin. Live log yang biasanya lokasi selalu kita sharing berdua nggak pernah mati, tiba-tiba mati. Dari situ aja sih gitu. Jadi kan kalau dilihat si pelakor ini kan kalau nggak salah kerjanya sudah 8 bulan, cuma dekat sama suami saya sebulan. Semenjak 8 bulan itu suami saya juga nggak ada gimana-gimana. Pokoknya semenjak ruangannya pindah dekatan dengan suami saya sih, itu mulainya sebulan itu. Saya di bidang perizinan, bangunan dan lain-lain, perizinan. Jadi kalau misalnya ada untuk rumah sakit, pembangunan mall segala macam, itu kan kita harus ada izin untuk membangun gitu kan. Itu kita yang ngurus. Iya, saya yang benar-benar saya yang mulai berdua sama suami gitu. Bukan saya yang ketemu suami saya udah punya perusahaan, enggak gitu. Makanya di sini kalau orang-orang nanya kenapa rujuk, ada banyak pertimbangan yang saya pikirkan di sana gitu loh. Menyangkut hak-hak aset saham saya kan nggak segampang itu untuk cerai. Karena kita saham benar-benar hampir 50-50 gitu. Di perusahaan juga aset banyak. Jadi akan terlalu ribet untuk proses seperti itu. Dan nggak ada jaminan misalnya saya cerai terus saya menikah dengan laki-laki lain, nggak ada jaminan laki-laki itu selingkuh enggak atau lebih parah, kan kita nggak tahu gitu. Saya lebih berpikir untuk memperbaiki aja sih. Iya, pertama-tama yang langkah hukum yang paling baik adalah pihak kepolisian ini kan menjadi penentu atas kasus, antara kasusnya Aina dilaporkan dan Aina melaporkan kan gitu. Dari kasus ini makanya kita berharap semua, Aina juga berharap pihak kepolisian harus lebih objektif dan lebih berhati-hati dalam menentukan seorang itu jadi tersangka, karena eh, kita melihat bahwa sekarang udah nggak bisa untuk mentersangkakan seseorang dalam dipaksakannya kasus ini tanpa material yang jelas kan begitu. Makanya saya melihat bahwa
pihak kepolisian kita berharap sekali ya, dan mungkin netizen semua, seluruh netizen yang melihat kasus ini, kasusnya Aina, bisa mengawal kasus ini dengan baik sehingga kasus ini bisa selesai dan Aina juga tidak terzolimi terhadap kasus dilaporkannya sebagai penganiayaan itu tadi, pertama. Yang kedua, dari kasus perzinahannya ini juga Aina juga bisa terang benderang bahwa dia mendapatkan keadilan di sini gitu loh. Yang menjadi poinnya kan adalah dia ingin mendapatkan keadilan terhadap kasus ini kan, sehingga benar-benar adil. Nah, makanya kita lihat apakah dari pihak kepolisian ada goals terhadap kasus ini untuk bisa selesai. Nah, makanya kita lihat gitu. Makanya saya ngambil jalur viral karena jadi kenapa saya ngambil jalur viral karena saya merasa nggak adil dan tidak transparan dalam prosesnya gitu. Karena kan sebenarnya kalau kita runtutkan ini tidak masuk saya jadi tersangka gitu loh. Kecuali memang saya disangkakan untuk penganiayaan ringan ya. Saya juga akan mengakui karena saya waktu itu memang kalau dibilang hilaf ya karena saya marah, emosional dengan spontan aja waktu itu. Iya, spontan aja. Spontan. Tapi kan yang diharapkan, mungkin yang diharapkan netizen kalau saya ngelabrak pelakor saya harus baik-baik. Tapi kan waktu itu saya emosi aja spontan gitu. Ya, ya makanya kalau kasus damai itu boleh-boleh saja antara kedua belah pihak kan. Tentunya RJ lah yang akan kita tempuhkan. Ya, tapi di sini kita melihat bahwa damainya itu seperti apa gitu loh. Jangan damainya itu ada sesuatu sehingga pihak yang korban yang harus memberikan sesuatu gitu kan. Nah, ini yang berat buat Aina. Karena Aina ini merasa tidak adil terhadap kasus ini. Pertama, yang kedua, kasus yang diterima oleh Aina ini itu kasus yang sudah lama, di mana Kapolseknya itu bukan Kapolsek yang sekarang, penyidiknya bukan penyidik yang sekarang. Jadi kalau kita lihat lagi, kalau kita buka lagi materialnya, mereka banyak yang nggak tahu. Di sini kita nggak tahu karena kasus itu udah lama dan memang itulah yang agak sulit. Makanya kemarin saya sempat datengin waktu beberapa bulan yang lalu, saya sempat datengin ke Kapolseknya, saya minta gimana sih prosesnya, apa sih materialnya, sehingga ini bisa masuk ke dalam proses dari dugaan 351-nya gitu kan. Nah, mereka nggak ada yang tahu, penyidik pun juga berbeda, udah ganti kan. Makanya saya minta Kapolsek yang baru ini, ayo kita cepat gelar kasus ini dengan baik, tentukan bagaimana Aina bisa mendapatkan keadilan. Disitulah kita mendapatkan goals yang baik juga terhadap kasus ini gitu. Aina juga mungkin maunya berdamai tapi tanpa iming-iming ya. Kalau sebenarnya dari awal saya pengennya ya berdamai. Cuma kalau udah kasusnya bergulir sepanjang ini dan banyak banget kerugian yang saya rasakan gitu loh. Saya benar-benar sebelum jadi ganti dengan Pak Tommy saya sudah keluar uang banyak untuk bayar lawyer ya. Dan setelah dipaksakan kayak gini saya sih lebih baik damainya itu bukan masalah damai tapi untuk dicabut laporan atas dugaan penganiayaan berat terhadap saya. Diberhentikan kalau saya pengennya sih seperti itu. Karena beda, damai dengan SP3 diberhentikan gitu kan. Kalau damai kan saya tidak bisa membuktikan kalau saya memang memukul atau tidak. Tapi dengan SP3 saya bisa membuktikan kalau saya tidak memukul. Itu yang saya pengen dapat keadilan seperti itu. Kalau ujung-ujungnya cuma damai buat apa viral? Gitu. Bisa saya samperin aja gitu. Ya udah kamu mau damai apa enggak? Ini karena ini sudah menjadi harga diri saya sama ini diinjek-injek sama pelakor seperti itu, saya udah bukan milih damai aja sih, lebih kayak saya minta banget untuk pihak kepolisian agar kasusnya bisa di SP3. Tapi jadi sedih gak sih kamu yang dirusak suaminya, kamu yang diperas minta uang damai, kemudian punya anak juga yang mungkin harus
Iya, jadi aku bukan sekedar sedih sih, aku udah sampai di tahap didiagnosa sama psikiater kalau aku kena depresi berat dan PTSD perkara pasca perselingkuhan suami dengan karyawan gitu. Jadi kayak bukan bukan sedih lagi, udah depresi saya gitu. Saya setahun penuh tuh konsumsi untuk obat apa ya, antidepresan karena kan benar-benar waktu itu menyangkut dengan anak saya. Saya sampai dari anak saya lahir saya nggak bisa megang sama sekali anak saya karena saya benar-benar kondisinya mental saya berantakan sekali gitu. Makanya dari sini saya bilang tadi, saya merasa banyak materi yang di sini tuh membuat saya rugi besar, termasuk mental saya dan anak-anak saya setahun belakangan kemarin. Kalau ujung-ujungnya damai, saya nggak mau sebenarnya sih. Makanya saya minta tolong sama Pak Tommy untuk gimana caranya ini kasus menjadi apa ya, berhenti SP3 gitu. Saya dibuktikan kalau saya tidak bersalah. Makanya kalau dari pihak Pak Tommy sendiri kalau misalnya mau tetap di pengadilan kita bisa buktikan gitu ya. Iya. Jadi kasus itu kan bergulir kalau sampai di pengadilan menjadi tersangka. Nanti kita buktikan lah di pengadilan apakah Aina ini unsurnya sudah memenuhi atau tidak terbukti kan begitu. Makanya kita lihat waktu proses visum juga kan ada batas waktu, sehingga kalau visumnya itu sudah lama terus lalu di visum, nah itu juga perlu pertanyaan juga. Nah nanti di persidangan juga bisa dilihat bahwa apakah ini sudah mendapatkan keadilan itu tadi. Makanya kita lihatlah sampai di ujung seperti apa, atau mungkin polisi juga mempunyai cara sehingga kasus ini bisa clear. Clear artinya apa? Yang tadi Aina bilang bisa di SP3 atau dicabutlah laporan itu. Nah ini yang harus ditempuh bagaimana dua belah pihak sehingga berjalan dengan lancar. Jangan ada timplang atau berat sebelah. Nah itu kesannya seperti itu. Terakhir ya semenjak abis kejadian saya ngelabrak itu udah terakhir. Oh ketemunya lagi besok ya, karena saya kan waktu di malam itu saya bikin surat pernyataan tidak memakai materai. Tidak ada materai. Akhirnya kesepakatan dari ibunya juga menyepakati untuk saya balik lagi ke rumahnya bikin ulang surat perjanjian pernyataan di atas materai. Udah dari situ saya nggak pernah ketemu lagi sih. Gitu, nggak ada kontek-kontekan, maksudnya kayak yang saya ada omongan ke Dava untuk ketemu dan segala macam. Makanya saya bilang waktu saya ditanyakan oleh penyidik kasus pemukulan itu, saya ngomong, Pak, kejadian itu di tanggal 9, tapi si pelapor ini bikin laporannya seminggu kemudian. Seminggu itu saya ketemu tuh nggak ada ketemu, cuma 2 kali setelah kejadian, hari pertama dan hari kedua. Di hari kedua dan selanjutnya saya nggak tahu ada kejadian apa setelah itu yang menimpa sama si Dava gitu kan, saya nggak tahu gitu. Kan banyak kebohongan-kebohongan yang kayak saya lihat di Instagram ya, kayak dia mengaku cuma sekali, setelah diperiksa ternyata berkali-kali gitu kan kejadiannya, check in di hotel gitu. Itu mungkin bisa jadi tambahan materi kamu juga nggak sih, gitu. Mungkin banyak hal-hal yang memang dia tutupin gitu. Sebenarnya dari pihak kepolisian pun paham, kan polisian sudah mengambil banyak saksi-saksi dari beberapa hotel, sudah. Makanya saya tinggal nunggu tersangka ini belum keluar. Padahal mereka sudah ngambil saksi-saksi, sudah ngambil bukti juga gitu dari CCTV sampai daftar resepsionis. Jadi yang selama ini check in itu ya si pelapornya gitu, yang naruh KTP ya pelapornya, yang jemput suami saya di lobi ya pelapornya. Jadi selalu pelapornya duluan yang masuk ke kamar yang sudah ada di dalam hotel gitu. Apa jika tidak semua orang bisa kayak tadi kamu bisa duduk lagi, balik lagi, apa sih yang membuat kamu bisa balik ke hal itu, bisa menerima suami kamu apa adanya padahal sudah melakukan kesalahan yang cukup fatal? Kalau ditanya gini jadi sedih. Kamu kuat. Mungkin nggak bisa menjawab ya Aina ya. Tapi yang membuat kuat adalah sama-sama mengakui kesalahannya kan begitu. Nah pertama, yang kedua ingin membangun rumah tangga yang mungkin dari ada pengalaman yang sekarang ini menjadikan lebih baik lah untuk kedepannya kan seperti itu.
Itu yang paling utama ya, mungkin Aina ya. Dan juga ada anak-anak di situ. Ya, masih kecil. Ya anak saya timbangan pertama juga. Saya sebenarnya udah maaf ya. Saya sebenarnya udah nggak pernah apa ya sedih kayak gini karena saya berusaha untuk tegar karena buat anak-anak gitu loh. Anak-anak saya masih kecil-kecil. Saya pikirin kalau saya di dalam penjara seperti apa padahal saya tidak melakukan gitu loh. Jadi yang benar-benar yang saya pikirin ini anak-anak saya sih gitu. Setahun belakangan ini aja saya sampai nggak bisa megang anak saya yang kecil gitu loh. Makanya saya bilang saya pengen keadilan aja sih. Nggak minta yang macam-macam untuk apa ya, suami aku juga kayak ya udah biar dia terima hukumannya gitu, biar dia nggak apa-apa masuk di dalam penjara gitu, nggak apa-apa. Aku cuma pengen hidup setelah ini tuh, aku pengen kayak udahlah, nggak udah ada pikiran ini lagi, nggak usah harus berurusan dengan kepolisian gitu. Saya fokus dengan anak-anak. Saya sih berprinsip gimana ya caranya memperbaiki dulu. Saya berharap pasti Allah juga ngasih kekuatan untuk saya sih. Karena ini baru kejadian sekali ya suami saya seperti ini gitu. Dan setahun belakangan juga dia menunjukkan untuk berubah. Salah satunya dengan dia tanggung jawab untuk masuk penjara gitu aja. Masih mencintai gitu, bisa untuk mencintai lagi. Berusaha untuk, namanya cinta itu kan tumbuh gitu loh, tumbuh seiringnya waktu. Saya nggak munafik kalau dibilang sekarang masih cinta, ya saya kesel mas, karena kejadian juga kan baru kemarin gitu. Kayak gini aja kan saya sebenarnya berat gitu di saya sendiri, karena ini mengungkit apa ya, rasa trauma saya di masa lalu seperti itu. Jadi kalau dibilang saya masih cinta, berusaha untuk memupuk cinta itu lagi biar apa ya, bisa sama-sama lagi, karena kan pernikahan itu bukan 1-2 tahun gitu. Kalau bisa kita bareng-bareng. Cinta juga kan harus apa ya, dijaga gitu loh. Kalau dibilang kemarin-kemarin, sekarang saya lagi proses untuk memaafkan, iya, cuma rasa sakit hati itu kan butuh waktu. Udah berapa tahun tak pernikahan? Tahun depan saya jalan 5. Ya. Gitu. Harapan kakak apa sih untuk persoalan ini, anak-anak juga keluarga? Harapan aku sih semoga Pak Tommy juga bisa membantu aku untuk mendapatkan keadilan. Laporannya bisa SP3 itu salah satunya. Terus harapan aku keluarga bisa jadi lebih baik lagi ke depannya. Apa ya, sama-sama introspeksi diri berdua, aku sama suami gitu, biar bisa mendidik dan apa ya, nginiin rumah tangga bareng-bareng jadi lebih baik. Aku pengen seperti sebelum adanya apa, karyawan aku masuk ke kantor gitu, keluarga kita baik-baik aja, soalnya nggak ada yang kayak gini-gini. Anak-anak umur berapa kak? Anak-anak umur berapa? Yang paling tua umurnya sekarang jalan 3 tahun. Ya, jalan 3 tahun. Yang paling terakhir sekarang udah 1 tahun. Karena kan sesuai dengan kejadian saya waktu lagi hamil itu, kejadian itu saya lagi hamil dia sampai lahiran. Sekarang nanti dia Desember baru 1 tahun. 2003 jadi perjalanan terberat mungkin. 2022 sampai 2023. Oh iya, Iya, 2022 pertengahan sampai 2023 akhir. Makanya saya udah cukup sabar sih sama ini gitu. Nggak apa ya, nggak gampang gitu loh ngejalaninnya. Nggak gampang, saya harus bolak-balik ke kantor polisi dalam kondisi hamil tuh nggak segampang itu mbak. Saya berjam-jam di ruangan polisi, saya diinterogasi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Saya nggak apa ya, saya melalui ini aja tuh udah benar-benar dikuat-kuatin banget. Kalau ujung-ujungnya saya cuma damai gitu, damai sama pelapor, buat apa mbak gitu loh. Nggak adil untuk saya sih, untuk anak-anak yang setahun belakangan ini kehilangan waktunya sama maminya sendiri gitu aja.
Iya, jadi waktu proses Aina ditetapkan sebagai tersangka kasus 351 itu, eh, saya belum masuk di kasus ini, saya belum jadi kuasa hukumnya Aina. Tapi begitu Aina ditetapkan jadi tersangka, langsung detik itu Aina langsung ambil langkah saya menjadi kuasa hukumnya. Setelah itu saya menanyakan kepada pihak kepolisian apakah sudah cukup untuk dijadikan tersangka, karena waktu itu juga gantinya Kapolsek, gantinya penyidik. Jadi kasus ini saya melihat belum mempunyai apa ya, bukti-bukti yang menurut saya belum saya lihat gitu loh, apakah cukup nggak gitu kan. Itu makanya eh, saya pikir ini kan sudah dijadikan tersangka, maka kita tinggal membuktikan bagaimana kan, seperti itu. Atau jalan keluarnya yang Aina minta kepada pihak kepolisian, tolong pihak kepolisian juga bisa membuat bagaimana caranya supaya kasus ini, kasus 284 ini cepat sama-sama dinaikkan tersangka, sehingga apa yang akan terjadi nanti, sama-sama kah mengakui bahwa dia tuh salah, atau dia tidak mengakui apa yang dia perbuat. Jadi sama-sama mau nyambut laporan boleh, mau diteruskan juga akan kita lihat nanti cukup tidak semua gitu.